Dalam hubungan apapun, satu hal yang paling cepat merusak hubungan adalah penghakiman, yaitu saya benar, kamu salah. Dan kalau misalnya kita terus ngotot bahwa saya benar, kamu salah, yang terjadi adalah akan semakin rusaknya hubungan. Hei manusia-manusia tangguh, senang sekali ketemu dengan Anda, Hendrik Ronald di sini. Dan di sini kita belajar bagaimana caranya bisa mempunyai financial freedom dan menjalani hidup impian Anda supaya mimpi Anda bisa terkabul. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana caranya untuk menghindari penghakiman. Karena inilah yang paling cepat untuk memperburuk masalah Anda. Dan salah satu masalah terbesar adalah melihat sesuatu itu dengan cara hitam putih. Artinya saya benar, kamu salah. Dan ini bukan cuma terjadi sekarang saja, tapi ini terjadi menjadi sumber peperangan terbesar sepanjang masa. Kalau sejak dulu sampai sekarang terjadi peperangan, inilah sumbernya gitu ya. Saya benar, kamu salah. Kalau kita ingat-ingat gitu ya, mungkin bagi Anda beragama Nasrani, bagi Anda kaum Nasrani gitu ya, itu dulu Nabi Isa, Yesus Kristus, itu disalibkan karena orang-orang di situ, pemuka agama di situ menyangka bahwa mereka yang benar dan Yesus yang salah. Dan ini bukan cuma terjadi sama Yesus, tapi terjadi pada peperangan dimanapun gitu ya. Coba Anda lihat pada zaman Nazi dulu, pada zaman Hitler membantai semua kaum Yahudi. Berapa puluh juta orang yang meninggal gitu ya. Itu karena mereka merasa bahwa hanya ada satu bangsa yang paling benar, yang paling baik, yaitu bangsa Arya. Dan mereka membunuh, membantai mereka semua ketika saya datang ke camp concentration-nya di sana gitu ya. Penyiksaannya begitu luar biasanya. Lagi-lagi sumbernya yaitu satu doang. Saya benar, kamu salah. Bahkan kalau Anda melihat terorisme gitu ya, yang dilakukan oleh kaum-kaum radikal. Saya tidak bilang oleh kaum agama tertentu. Tidak, karena ini tidak ada hubungannya. Menurut saya ini adalah pandangannya yang radikal gitu ya. Mereka ketika melakukan pengoboman, sekali lagi karena apa? Karena mereka merasa bahwa mereka benar ketika mereka melakukan ini. Mereka bisa masuk surga. Mereka membunuh orang, mereka mengebom. Itu adalah pandangan bahwa mereka yang benar dan orang lain yang salah. Hati-hati dengan pandangan saya benar, kamu salah. Pandangan hitam dan putih. Inilah bibit-bibit dari radikalisme. Ketika kita mulai berpikir bahwa saya benar, kamu salah. Orang tua benar, anak salah. Suami benar, istri salah. Atau sebaliknya, istri benar, suami salah. Itu artinya kita mulai membawa bibit-bibit radikalisme ke dalam rumah kita sendiri. Lantas kalau memang begitu, dari mana sebenarnya pandangan bahwa kita memang benar? Sebenarnya yang kita sangka benar itu adalah cuma pengalaman kita, sekumpulan dari pengetahuan kita. Itulah yang kita yakini sebagai kebenaran. Logika kita, itu yang kita yakini sebagai kebenaran. Dan ketika kita mengatakan bahwa saya benar, kamu salah, percayalah, dia pun merasa bahwa dia benar. Karena dia juga mempunyai pengalaman, dia juga mempunyai background, dia juga mempunyai logika bahwa dia benar. Satu hal yang menarik tentang kebenaran adalah kita seringkali berdoa sama Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan bahwa Tuhan kembalikanlah dia ke jalan yang benar. Ibu misalnya bilang bahwa Tuhan kembalikanlah anakku ke jalan yang benar. Tapi tahu enggak bahwa sebaliknya juga terjadi. Anaknya juga bilang bahwa Tuhan kembalikanlah ibuku ke jalan yang benar. Semoga ibuku juga bisa mengerti dengan posisiku. Kita berharap Tuhan mengembalikan dia ke jalan yang benar. Di satu sisi dia juga berharap berdoa bahwa kita juga kembali ke jalan yang benar. Kalau misalnya kita ngotot gitu ya, apa sih yang sebenarnya merupakan kebenaran yang hakiki gitu ya? Maka saya bisa katakan bahwa apa yang benar-benar dikatakan oleh Tuhan gitu ya lewat kitab kita, misalnya lewat 10 perintah Allah atau apa yang jelas-jelas tertulis bahwa di situ misalnya jangan membunuh, maka itu adalah kebenaran gitu ya. Disitulah letak kebenaran. Maka sekali lagi, kalau Anda biasanya mau mencari kebenaran hakiki, ada di kitab suci. Sekarang mari kita ngomong tentang solusi. Jadi apa solusi dari semua ini? Bagaimana cara kita ngomong tanpa membuat orang lain merasa bersalah gitu ya. Ini caranya. Pada dasarnya tidak ada satu orang pun yang pengen disalahkan. Tidak ada orang yang pengen dihakimi. Baik dia anak-anak, baik dia istri, baik dia suami. Dia tidak pengen merasa dirinya di posisi yang salah gitu ya. Pada dasarnya semua orang pengen dimengerti. Karena mereka merasa bahwa kalau mereka disalahkan, mereka salah, nanti mereka tidak akan dicintai. Nah, itu adalah salah satu yang paling membuat sedih ketika seorang merasa dia tidak dicintai, maka dia merasa bahwa dunianya habis. Dan itu yang membuat orang menjadi bunuh diri. Nah, itu makanya
penting sekali bagi kita untuk tidak menghakimi. Karena menghakimi membuat orang merasa tidak dicintai dan pada akhirnya itu membuat dia menjadi terasing sama kita. Jadi gini, kenapa anak rata-rata jarang mau cerita sama orang tua? Karena pada dasarnya ketika mereka cerita sama orang tua suka mendengarkan untuk mengoreksi. Orang tua sering mendengarkan untuk menyalahkan gitu ya, atau untuk ini versi lebih baik gitu. Atau misalnya istri malas cerita sama suaminya karena ketika cerita sama suami dia salah melulu gitu. Nah, itu yang tidak disukai oleh istri. Itulah penyebab kenapa terjadinya bunuh diri. Ketika banyak terjadi kasus bunuh diri, ketahuilah bahwa di sana memang terjadi banyak penghakiman, banyak mengatakan bahwa saya benar, kamu yang salah gitu, bahwa hanya standar ini yang diterima, standar itu tidak diterima. Ya, kalau misalnya kita coba melihat satu buah negara, Jepang gitu ya. Jepang mempunyai negara yang angka kematian yang sangat tinggi, dan angka kematian ini, angka bunuh diri tepatnya, itu tuh bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga terjadi pada anak-anak sekolah. Anak sekolah ini bukan saya bilang cuma anak kuliah, ini juga terjadi pada anak SMP dan bahkan anak-anak SD. Anak-anak SD bisa sampai bunuh diri. Kenapa? Karena terjadi penghakiman bahwa hanya ini cara yang benar dan cara kamu salah. Jadi bagaimana caranya supaya orang tidak merasa dihakimi? Satu caranya adalah jangan menghakimi, belajar untuk mendengarkan. Jangan mendengarkan untuk mengoreksi, jangan mendengarkan untuk menyalahkan atau untuk membenarkan bahwa ini versi yang lebih benar, ini versi kamu salah. Enggak, kita mendengarkan hanya benar-benar mendengarkan karena orang tuh benar-benar pengen didengarkan gitu ya. Jadi kita belajar untuk mengubah kata-kata kita. Kalau tadi misal kita pakai kata-kata bahwa dengerin saya, ubah kata-kata dengarkan saya menjadi saya dengarkan. Nah, itu jauh lebih bagus gitu ya. Anda ubah kata-kata Anda. Misalnya kata-kata misalnya ini nih demi kamu. Itu tuh tidak enak sama sekali. Karena kata-kata ini demi kamu artinya segala macam apa yang kamu katakan itu tuh semua salah. Saya yang benar dan kita semua melakukan ini semua untuk kamu. Maka telanlah segala ketidakenakan ini. Tidak. Ubah kata-kata ini demi kamu, itu diubah. Kita ubah ini demi kamu dengan apa? Dengan apa yang kamu inginkan. Kamu pengennya seperti apa gitu ya. Jadi ketika orang tua misalnya meminta anaknya gitu ya, kamu tuh jangan main game, kamu les piano, les bahasa Inggris, les Mandarin, ini demi kamu, tahu ndak gitu loh. Anaknya merasa, aku ndak suka main musik, aku ndak suka belajar kayak gini. Ini demi kamu, nanti kamu di luar jadi dewasa, nanti kamu begitu panjangnya. No, tanya sama anaknya, kamu pengennya seperti apa? Oh, kamu senang main game? Iya, oke. Kamu senang main game, tapi mama juga tahu bahwa kamu senang main game. Mama juga pengen kamu juga menguasai bahasa lain, boleh nggak gitu. Jadi kamu silakan main game, tapi boleh nggak mama juga minta kamu untuk belajar juga bahasa lain. Mungkin kamu kalau belajar bahasa Jepang misalnya, kamu bisa main game Jepang lebih banyak. Mungkin kamu bisa lebih ahli di sana. Nanti kalau kamu ikut kompetisi game, kamu jadi lebih mengerti. Akankah itu jadi jauh lebih beautiful? Betul toh? Ada satu kata lagi yang haram, yaitu kamu salah. No. Jadi jangan bilang bahwa kamu salah. Enggak. Tapi seemosi apapun kita melihat bahwa ini anak misalnya sampai mencuri gitu. Kita merasa bahwa ini sudah pasti salah, apalagi gitu ya. Stop, jangan menghukum dulu, jangan menghakimi dulu. Karena bahkan orang yang sudah jelas-jelas terhukum pun, sudah jelas-jelas salah pun, dia layak kok mendapatkan pengacara untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Maka ubah kata-kata kamu salah menjadi apa yang terjadi? Kenapa? Kok bisa seperti itu? Bukan dengarkan saya, tapi saya dengarkan. Apa yang terjadi? Saya dengarkan. Kamu mau seperti apa? Kata-kata ini jadi jauh lebih menyejukkan. Ketika seseorang sudah merasa bahwa dia didengarkan, dia merasa dicintai. Dia merasa bahwa dia tidak perlu melakukan hal-hal yang aneh lagi hanya untuk merebut perhatian Anda, hanya untuk mendapatkan cinta Anda. Maka belajar untuk mengubah kata-kata tadi gitu ya. Anda belajar untuk memakai kata-kata seperti saya bilang tadi. Apa yang terjadi? Cerita sama saya dengarkan. Apa yang kamu inginkan? Pakai kata-kata seperti itu. Satu hal yang menurut saya sangat penting untuk Anda pelajari adalah membedakan antara orangnya dengan sikapnya. Yang kita benci, yang kita tidak suka bukan suami kita, istri kita, bukan anak kita. Tapi yang kita tidak suka itu adalah sikapnya gitu ya. Nah, kita belajar untuk bagaimana caranya ngomong tanpa menyakiti. Saya membuatkan satu buah video khusus sama Anda, jurus XYZ, yaitu bagaimana caranya ngomong sama orang tanpa menyakiti sama sekali gitu ya. Ada jurus X, Y, Z. Ketika X terjadi, saya merasa Y, maka saya ingin Z.
Nah, Anda pelajari jurus ini, saya yakin bahwa hubungan Anda bakal jauh lebih baik. Anda nonton di video yang sini, oke? Ini saya tunjuk, Anda nonton videonya supaya hubungan Anda bisa jauh lebih baik dan Anda bisa mulai dari sekarang tidak menghakimi lagi. Semoga bermanfaat. Saya Hendrik Ronald dan salam dahsyat buat Anda.